Sobat Gengsku semua, jumpa lagi bersama aku, channel YouTubeku, Ewi Pasaribu. Buat kalian semua dimanapun kalian berada, aku ngucapin makasih banget kalian udah subscribe. Dan jangan lupa ya, kalian harus nonton sampai habis, karena aku sedikit banyak mau curhat nih. Curhat tentang apa ya? Jangan kemana-mana. Nah, kalau di tempat aku sendiri saat ini sudah memasuki hampir 2 bulan yang namanya self quarantine atau lockdown. Walaupun ya guys, di luar sana masih banyak orang-orang yang cuek bebek gitu, maksudnya nggak ngerasa kalau ini adalah masalah penting. Dan ya mungkin mereka orang yang ekstrovert yang nggak bisa diam di rumah gitu ya, dan bertindak semaunya. Tapi kalian ngerasa nggak sih ada sesuatu hal di samping segala-gala kabar buruk yang kita terima di TV, di media, ataupun banyak hal yang terjadi selama pandemi ini, ada juga hal yang baik yang terjadi. Apa itu? Ini aku mau ngasih tahu kalau di video kali ini aku cuman mau curhat aja sih, maksudnya selama ini aku terlalu berpikir ya, kalau aku sendiri terlalu berpikir hal negatif yang terjadi ya, seperti Olimpiade di Tokyo yang bisa-bisanya diundur ke tahun depan karena pandemi. Lalu yang kedua mungkin liga-liga Inggris atau liga Italia, liga-liga seri Premier yang perhelatan sepak bola yang bener-bener bisa-bisanya ditunda guys. Dan yang selanjutnya hal-hal yang mustahil yang sepertinya nggak pernah terpikirkan oleh kita, seperti sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, kuliah daring ya, lalu bekerja dari rumah. Itu semua bisa kita lakukan akhirnya, yang awal-awalnya itu sulit dan impossible banget untuk dilakukan, tapi ternyata bisa kita lakukan guys. Jadi harga minyak dunia turun drastis, dan banyak orang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Jadi ini benar-benar masa yang sulit guys. Tapi jangan kita melihat dari sisi negatif terus, kita harus mempunyai sisi positif. Apa itu sisi positifnya? Aku akan share di sini. Sadar nggak sih guys, ada berapa banyak hari raya atau hari-hari besar yang harus kita lewatkan dan kita tidak bisa selebrasi. Contohnya seperti Paskah, atau kalau yang bekerja di sekolah ya, salah satunya seperti saya, kita harus men-skip Kartini Day, atau juga kemarin harusnya ada hari raya Nyepi, atau yang sebentar lagi terjadi ini adalah Idul Fitri, Lebaran, puasa yang kali ini benar-benar harus dan diperketat, dan kita harus mengikuti semua anjuran pemerintah ya guys. Ini semua bukan buat pemerintah, ini buat kebaikan kita sendiri gitu. Nah, dari semua hal yang terjadi saat ini akan ada banyak hal di hari depan nanti, dan aku yakin apa yang terjadi saat ini, fenomena-fenomena yang luar biasa yang terjadi tahun 2020 ini akan difilmkan, akan dicatat di buku sejarah dan dipelajari oleh banyak orang sebagai hari atau masa-masa bersejarah guys. Yang keempat juga akan semakin dipelajari di sekolah. Kenapa? Karena situasi pandemi saat ini berhari-hari kita bisa lihat, kita bisa pantau secara online update, baik di YouTube, di media lokal juga selalu diupdate setiap hari. Dan itu semua terkait dengan yang namanya sains, bioteknologi, statistika, ilmu matematika, biologi. Jadi kita semua semakin aware gitu dengan adanya situasi yang terjadi saat ini. Ya, aku sekarang masuk ke poin yang akan aku bicarain, yaitu hal positif yang terjadi walaupun di samping semua yang terjadi saat ini ya guys. Yaitu yang pertama adalah ternyata selama kita berdiam diri di rumah atau kita berhenti melakukan aktivitas yang terlalu banyak di luar, ternyata kita telah mengurangi yang
emisi kotor di udara. Coronavirus memberikan bumi ini waktu untuk istirahat. Alam sedang menginginkan waktu untuk istirahat. Dan hanya virus yang dapat merubah semua keadaan ini. COVID-19 memaksa orang untuk dikarantina. Dan kota-kota yang tidak pernah tidur sekarang diisolasi. Dan tidak adanya orang di jalan ataupun tidak ada orang di pabrik, sesuatu terjadi. Polusi diredam dan binatang-binatang yang liar mulai ada kelihatan di kota. Di Januari Wuhan saja sudah mulai close dan yaitu kita mengurangi tingkat polusi udara. Belum bisa dikatakan kita sudah mendapatkan udara bersih, namun polusi udara di luar mungkin di bagian-bagian tertentu ya yang sangat tinggi keadaan polusinya itu sangat menurun sekarang dan itu menjadi lebih sehat. Itu yang pertama. Tampak kondisi bandara yang sepi akibat larangan penerbangan dan tampak dari satelit bahwa berkurangnya polusi secara nyata. Baik di Barcelona, Madrid itu menurun sampai 50%. Di Italia Kanal Venesia yang terkenal itu akhirnya mendapatkan suatu air yang jernih karena tidak pernah dilalui oleh bot atau kapal. Sampai sedimennya terlihat sangat jernih airnya. Dan keadaan ini dimanfaatkan oleh ikan-ikan kecil yang berenang karena lingkungan ini sudah sehat. Dan binatang-binatang seperti bebek sudah dapat berenang dengan bebas, tidak ada halangan. Polusi ini dapat membunuh orang sebanyak 7 juta manusia dalam 1 tahun. Dengan menguranginya dapat menyelamatkan banyak sekali nyawa. Yang kedua itu adalah seperti banyak yang sekarang sedang digembar-gemborkan sama pemerintah ya, atau pernah juga dibahas dengan antara Pak Nadiem Makarim dan Mata Najwa. Nah, apa yang menarik adalah yang kedua ini menurut aku adalah sesuatu yang normal yang baru. Di situ dikatakan normal yang baru. Nah, sebelumnya 2 bulan yang lalu adalah sulit bagi kita untuk menerima bagaimana kita harus bekerja dari rumah, bagaimana sekolah dari rumah, bagaimana kuliah dari rumah. Tapi itu nggak mustahil untuk dilakukan ternyata. Sekarang kita malah terbiasa dengan hal itu. Dengan berpakaian seragam yang bagus, menuju ke layar monitor dan memulai pelajaran, kita sudah cukup mengejar yang namanya ketertinggalan kita dari tidak adanya tatap muka di sekolah ataupun di ruang kelas. Dan itu merupakan normal yang baru yang kita lakukan. Dan ternyata guys, cara ini adalah lebih efektif, dimana kalau yang namanya pendidikan atau sekolah yang benar itu sebenarnya adalah ada kolaborasi antara orang tua, guru, dan murid. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah benar gitu. Inilah sebenarnya yang namanya sekolah itu. Ada interaksi dari sekolah memberikan stimulasi ke orang tua dan ada interaksi dengan anak, dan itu adalah sekolah yang paling baik. Jadi semua bekerja sama untuk menciptakan situasi yang senormal-normalnya untuk pendidikan anak-anak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang juga disebut adalah normal yang baru. Kenapa disebut normal yang baru juga? Yaitu di saat sekarang ini guys, mungkin 2 bulan yang lalu kita masa bodoh ya, kita mau keluar ke stasiun kereta kemana aja, kita pegang apa aja, kita nggak peduli yang namanya hygiene. Nah, sekarang kita sangat benar-benar memperhatikan kesehatan kita dan kita menjadi lebih memprioritaskan yang namanya hygiene dan sanitasi. Bayangin, sekarang kita jadi lebih rajin cuci tangan, kemana-mana kita jadi aware, pengen pakai masker gitu. Jadi sebuah kebiasaan baru yang sangat baik, yang sangat bagus ya untuk kita semua. Nah, ini adalah kabar positifnya. Jadi kita sendiri bisa memproteksi diri kita untuk dijauhkan dari segala sakit penyakit.
Jadi kita benar-benar mulai belajar untuk melakukan sesuatu hal dengan normal yang baru ini. Oke guys, makasih udah dengerin sampai akhir. Terima kasih, thank you for watching. Dan juga buat kalian yang masih setia di rumah, stay home, stay safe, and stay healthy ya. Harus tetap menjaga kesehatan kalian. Dan itu aja. Bye, semoga bermanfaat.